Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pemrograman web paralel E. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bahasa, yaitu diantaranya ada Ajax, lalu JSON, dan jQuery. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fahri Ardiansyah dengan NPM 214. Lalu ada Ikhwanuddin Kifari dengan NPM 241. Lalu ada Sabrina Laila Sari dengan NPM 224. Lalu ada Muhammad Nofrandire RH dengan NPM 253. Yang pertama yaitu Ajax. Ajax adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML yang memungkinkan Anda untuk mengambil konten dari server backend secara tidak sinkron tanpa perlu merefresh halaman. Dengan menggunakan Ajax, aplikasi web dapat mengirim data ke dan mengambil data dari. Ajax merupakan kombinasi dari DOM diakses oleh bahasa skripsi klien seperti VBScript dan implementasi ECMAScript seperti JavaScript dan JScript. Lalu objek XML HTTP dari Microsoft atau XML HTTP request yang lebih umum diimplementasikan di beberapa browser. Lalu XML umumnya digunakan sebagai dokumen transfer, meskipun format lain juga dimungkinkan seperti HTML teks biasa. JSON bisa jadi pilihan alternatif bagi kita sebagai dokumen transfer karena JSON merupakan JavaScript itu sendiri. Cara Ajax. Cara Ajax yaitu pada sekitar tahun 1990-an kebanyakan situs web didasarkan pada halaman HTML lengkap. Setiap tindakan yang dibutuhkan pengguna bahwa halaman di-load kembali dari server, yang mana membuat proses tersebut tidak efisien. Hal ini yang mendasari terciptanya Ajax. Pada tahun 1999, Microsoft menciptakan XML HTTP Control ActiveX di Internet Explorer 5, yang kemudian diadopsi oleh Mozilla, Safari, Opera, dan browser lain sebagai objek JavaScript. XML HTTP request. Ajax. Istilah ini diciptakan pada 18 Februari 2005 oleh Jesse James Garrett dalam sebuah artikel berjudul Ajax, yaitu pendekatan baru untuk aplikasi web, berdasarkan teknik yang digunakan pada halaman web Google. Lalu ada cara kerja Ajax. Yang pertama yaitu halaman browser membuat JavaScript call yang akan mengaktifkan XML HTTP request. Lalu yang kedua di background web, browser mengirimkan permintaan request HTTP ke server. Server menerima, mengambil, dan mengirimkan data kembali ke web browser. Web browser menerima data yang diminta dan akan langsung ditampilkan di halaman tanpa harus melalui proses reload terlebih dahulu. Fungsi dan contoh Ajax. Yang pertama yaitu mengirim dan mengambil data dari server. Ajax dapat digunakan untuk mengirim pesan ke server, lalu mengambil hasil data dari server ke browser. Jadi, selama proses mengirim pesan terjadi, browser bisa tetap terus digunakan sambil menunggu respon dari server. Kedua yaitu mengupdate tampilan website tanpa harus reload. Dengan adanya Ajax, pengunjung website bisa lebih nyaman mengakses website tanpa perlu berulang kali reload halaman. Hal ini terjadi karena Ajax hanya mengirimkan bagian data yang dibutuhkan untuk proses saja. Hal yang ketiga yaitu membuat website lebih cepat dan responsif. Dengan adanya Ajax, hanya data yang diperlukan saja yang akan di-request ke server. Maka, proses di server bisa jadi lebih cepat dan data bisa langsung dikirim kembali ke browser. Lalu selanjutnya ada contoh dari fungsi Ajax. Yang pertama yaitu chat. Dengan adanya fitur chat, semakin mudah bagi pengunjung untuk berkomunikasi dengan pemilik website. Nah, dengan adanya Ajax, fitur chat di website bisa terus digunakan dengan nyaman, apalagi kalau performa website optimal, proses chat bisa jauh lebih cepat. Yang kedua yaitu voting dan rating. Fitur tersebut dibuat menggunakan Ajax. Setelah Anda klik tombol like atau kirim rating, website akan langsung mengatur jumlahnya tanpa reload atau mengubah tampilan halaman. Sama halnya saat Anda mengisi kolom komentar pada postingan. Setelah mengirimkan komentar, website akan segera update hasilnya. Yang ketiga ada Google Search Suggestion. Ketika Anda mengetikkan keyword Google Search, Anda cukup mengetikkan beberapa kata saja. Nantinya, Google Search Suggestion akan memberikan rekomendasi terbaik secara cepat. Anda tak perlu menunggu lama dan berpindah halaman. Lalu apa saja yang harus disiapkan untuk membuat aplikasi Ajax? Ada beberapa aplikasi yang perlu kita install untuk bisa menerapkan Ajax pada website, yaitu yang pertama, text editor, lalu ada web server, yang ketiga ada Postman. Itu opsional. Lalu ada kelebihan menggunakan Ajax untuk meningkatkan user experience atau UX. Lalu yang kedua mengurangi penggunaan bandwidth dan meningkatkan kecepatan.
lalu meningkatkan produktivitas pengguna. Selanjutnya, mendukung proses asinkron dan meningkatkan kompatibilitas. Lalu mengurangi hit server tanpa penjaringan, navigasi yang lebih mudah, lalu pemisahan antara data, style, format, dan fungsi. Setelah berbicara tentang kelebihan menggunakan Ajax, sekarang kita berbicara tentang kekurangan menggunakan Ajax. Yang pertama yaitu kompatibilitas browser. Lalu yang kedua, peningkatan beban web server, sulit untuk bookmark atau favorit. Yang keempat yaitu kerentanan. Yang kelima, kurangnya dukungan editor. Yang keenam, tidak bagus untuk SEO. Waktu pengembangan lebih lama dan analisis web tidak optimal. Kesimpulan cara kerja Ajax. Kesimpulan cara kerja Ajax adalah untuk mempersingkat atau mempermudah user experience. Pengunjung kini tak perlu lagi menunggu lama hanya untuk mengakses konten di situs Anda. Namun tentu saja penggunaan Ajax setidaknya berdasarkan pada kepentingan dan keperluan Anda. Ini ada contoh cara menggunakan Ajax di JavaScript. Yang pertama yaitu membuat objek Ajax, yaitu kita berdasarkan variabel XHR yang kita beri sama dengan new XML HTTP request. Lalu untuk menentukan fungsi handler untuk event, yaitu XHR on reach stage change, yaitu function apa, lalu XHR on load function, lalu ada XHR on error yaitu function, lalu ada XHR on progress, lalu function. Lalu ada menentukan metode dan URL, yaitu XHR.open, lalu yaitu get URL, lalu true. Mengirim request yaitu XHR.send, tanda petik dan koma, titik dan koma. Nah, di sini ada contoh file HTML yang lalu di sebelah kanan yaitu hasilnya. Pada contoh di atas, kita mengambil data dari server GitHub dengan metode get, lalu hasilnya langsung dimasukkan ke dalam elemen div id yaitu hasil. Lalu kita beri nama hasil. Lalu event yang kita gunakan adalah onReachStageChange. Pada event ini kita bisa mengecek state dan status Ajax. Ini yaitu ada kodenya if this really state sama dengan 4 dan this status sama dengan 200. Kode set 4 artinya dan status 200 artinya sukses. Sementara untuk status header 200 adalah status HTTP request. Biasanya kode di atas 200 artinya baik dan di bawah 200 artinya buruk. Lalu ada kode berikut yaitu xhr.open, lalu ada get URL dan true, yang dimana tiga parameter yang kita berikan kepada metode open yaitu get untuk metode request yang akan kita gunakan. Lalu URL adalah alamat URL yang kita tuju. Lalu true adalah mengeksekusi Ajax secara asinkronus. Nah, ini merupakan contoh file HTML-nya dan akan menghasilkan seperti ini. Ketika kita mengklik tombol load lagi, maka web tidak akan mereload seperti sebelum kita menggunakan Ajax. Dan sebelumnya kami mengambil ini dari sumber yaitu http://petanikode.com javascript.ajax. Ajax berdasarkan standar internet dan menggunakan kombinasi dari yang pertama, objek XML HTTP request untuk bertukar data secara asinkron dengan server. Yang kedua, JavaScript atau DOM untuk menampilkan atau berinteraksi dengan informasi. Yang ketiga, CSS untuk menata data. Yang keempat, XML sering digunakan sebagai format untuk mentransfer data. Yang kelima, aplikasi Ajax. Tidak bergantung pada browser dan platform. Yang keenam, Ajax dipopulerkan pada tahun 2005 oleh Google dengan Google Suggest. Siklus hidup Ajax dalam browser web dapat dibagi menjadi beberapa tahap berikut. Yang pertama, kunjungan pengguna ke halaman. Pengguna mengunjungi URL dengan mengetik URL di browser atau mengklik tautan dari halaman lain. Yang kedua, inisialisasi mesin Ajax. Ketika halaman pertama kali dibuat, mesin Ajax juga diinisialisasi. Mesin Ajax juga dapat diatur untuk terus merefresh konten halaman tanpa merefresh seluruh halaman. Ada beberapa gambaran skenario kehidupan nyata di mana Ajax dapat membantu. Yang pertama,
Mencari pelengkapan otomatis kotak teks. Yang kedua, daftar kotak bertingkat. Yang ketiga, komunikasi waktu nyata seperti pesan instan. Yang keempat, waktu nyata data diperbarui seperti skor diperbarui. Yang kelima, umpan balik validasi formulir segera. Yang keenam, simpan otomatis informasi pengguna. Langkah-langkah operasi Ajax. Yang pertama, acara clean terjadi. Yang kedua, objek XML HTTP request dibuat. Yang ketiga, objek XML HTTP request dikonfigurasi. Yang keempat, objek XML HTTP request membuat permintaan sinkron ke web server. Yang kelima, server web mengembalikan hasil yang berisi dokumen XML. Yang keenam, objek XML HTTP request memanggil fungsi callback dan memproses hasilnya. Yang ketujuh, HTML DOM diperbarui. Selanjutnya, browser Ajax mendukung Mozilla Firefox 1.0 dan yang lebih baru seperti Nescafe versi 7.1 dan di atasnya. Yang kedua, Apple Safari 1.2 dan yang lebih baru. Yang ketiga, Microsoft Internet Explorer 5 dan di atasnya. Yang keempat, penakluk. Yang kelima, Opera 7.6 ke atasnya. Next. jQuery. jQuery adalah library JavaScript yang cukup andal, ringkas, dan mempunyai fitur yang cukup lengkap. Library ini membuat pemrosesan di HTML seperti perubahan dan manipulasi dokumen, event handling, animasi, dan Ajax dapat menjadi lebih sederhana. Sejarah jQuery. jQuery diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2006 di Berkham NBC oleh John Resig dan berlisensi ganda di bawah MIT dan UPL. jQuery adalah library JavaScript yang dibuat untuk memudahkan pembuatan website dengan HTML yang berjalan di sisi klien. Fungsi dan kegunaan jQuery. Fungsi dan kegunaan jQuery adalah sebagai library JavaScript yang dapat membantu penggunanya dalam mengatur interaksi antara JavaScript dengan HTML yang berjalan di sisi klien. Fungsi dan kegunaan jQuery yang lebih spesifik. Untuk memisahkan JavaScript dan HTML. Meskipun tanpa menggunakan atribut-atribut HTML dan untuk menggunakan fungsi JavaScript dalam menangani event, Anda bisa langsung menggunakan jQuery untuk menangani event dengan menggunakan script.js. Kedua, ada mempermudah penulisan kode. Salah satu kegunaan dari jQuery adalah mengutamakan penulisan kode yang lebih singkat dan jelas, yakni melakukan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk merangkaikan kode dan untuk membuat nama-nama fungsi menjadi lebih pendek. 3. Mampu mengatasi masalah kompatibilitas antar browser. JavaScript engine dalam berbagai browser mempunyai perbedaan satu sama lain, sehingga script yang dijalankan pada suatu browser kemungkinan bisa gagal dijalankan pada browser lainnya. Namun, kehadiran dari jQuery mampu mengatasi berbagai inkonsistensi antara browser dengan baik, karena jQuery mampu menyajikan interface secara konsisten dan dapat bekerja pada semua jenis browser. 4. Memiliki kemampuan extensible. jQuery mampu menjadikan pengembangan framework menjadi lebih simpel, yakni dalam berbagai elemen, event, hingga metode baru yang dapat ditambahkan dan dipakai ulang sebagai plugin.
Keunggulan jQuery. 1. Mendukung berbagai macam penggunaan plugin. 2. Pembuatan animasi menjadi sangat mudah. 3. Mampu berinteraksi dan menyesuaikan dengan berbagai macam bahasa pemrograman. 4. Penulisan fungsi atau kode pada jQuery singkat dan jelas. 5. Menyederhanakan pengembangan framework. 6. Mengatasi masalah kompatibilitas antar browser karena script yang berjalan antar browser berbeda. Kelemahan jQuery. 1. Terlalu banyak versi. Dengan banyaknya penggunaan dan juga sifatnya yang open source, membuat pengembangan jQuery menjadi sangat cepat. Di satu sisi hal ini sangatlah bermanfaat, namun di sisi lain hal ini juga menjadi masalah karena banyak versi lama yang sudah tidak kompatibel. Banyaknya versi ini juga menuntut semua pengguna untuk terus mengikuti setiap perubahan dari library ini. 2. Membuat web atau aplikasi menjadi berat. Salah satu masalah yang juga muncul dengan penggunaan jQuery ini adalah web atau aplikasi menjadi berat. Meskipun jQuery dinilai memiliki beban kerja yang ringan, namun web akan tetap lebih ringan jika dibuat tanpa jQuery. Keuntungan menggunakan jQuery yaitu 1. Kompatibel dengan hampir seluruh browser. 2. Kompatibel dengan seluruh versi CSS. 3. Didukung oleh banyak komunitas dan plugin yang lengkap. 4. Filenya hanya 1 dan ukurannya relatif kecil sekitar 20 KB. 5. Mempermudah akses dan manipulasi elemen tertentu yang ada pada dokumen. 6. Mempermudah modifikasi atau perubahan tampilan di halaman web. 7. Mampu merespon interaksi antara user dengan halaman web dengan lebih cepat. Kelebihan jQuery. 1. Dapat berinteraksi baik dengan berbagai macam tipe bahasa pemrograman lain. 2. Mendukung berbagai macam plugin. 3. Membuat sebuah animasi dasar dengan sangat mudah. Kekurangan jQuery yaitu 1. Perangkat lunak open source terkadang mempunyai beberapa masalah. 2. Saat ini sudah banyak versi jQuery yang tersedia. Ini berarti beberapa versi sudah tidak kompatibel dengan daripada yang lainnya. 3. jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin saja akan menimbulkan sebuah permasalahan di kemudian hari. Fitur-fitur jQuery yaitu 1. Penyeleksian elemen-elemen DOM menggunakan selektor engine bernama Cecil. 2. Manipulasi HTML atau DOM. 3. Manipulasi CSS. 4. Animasi dan efek. 5. Ajax. 6. HTML event methods. 7. Penambahan ekstensi melalui plugin. 8. Penguraian JSON. 7. Cross browser. 10. CSS3 komplain. Perbedaan jQuery dan JavaScript. Penggunaan kode untuk JavaScript terlihat sangatlah rumit dikarenakan kode yang digunakan terlalu banyak. Sedangkan jQuery terlihat simpel dan mudah untuk dimengerti karena kode yang digunakan sangatlah singkat. Cara menggunakan jQuery. Sebagai contoh, membuat teks berbentuk tulisan "Welcome to our website", lalu bandingkan penerapannya pada bahasa pemrogram JavaScript biasa dan jQuery. Yang pertama ini adalah contoh dari JavaScript, lalu yang kedua adalah contoh dari jQuery. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan jQuery bisa menghasilkan output yang sama menggunakan baris kode yang lebih sederhana. Hal ini tentu sangat menguntungkan dari segi waktu dan tenaga. Sebagai informasi, teks menggunakan jQuery biasanya ditulis dalam sinteks $ atau selector action. Tanda $ digunakan untuk menunjukkan penggunaan library jQuery. Sinteks atau selector menambahkan elemen yang dipilih atau akan dituju, sedangkan action menunjukkan action atau teks yang akan dilakukan terhadap elemen yang telah dipilih. Jadi, jika merujuk pada contoh di atas,
demo merupakan selektor, sedangkan tulisan welcome to our website merupakan action. Contoh lain menggunakan jQuery. Berikut adalah beberapa contoh jQuery yang membuktikan bahwa jQuery memudahkan aktivitas programming. Yang pertama ada contoh jQuery membuat efek shading. Lalu yang kedua ada kode jQuery membuat fade in dan fade out. Lalu yang ketiga ada kode jQuery membuat efek animasi, dan keempat ada contoh jQuery membuat efek head dan show. Contoh jQuery. Yang pertama, jQuery Selector. jQuery penyeleksi memungkinkan Anda untuk memilih dan memanipulasi elemen HTML. Penyeleksi jQuery digunakan untuk menemukan atau pilih elemen HTML berdasarkan nama, ID, kelas, jenis, atribut, nilai atribut, dan banyak lagi. Ini didasarkan pada ada selektor CSS, dan di samping itu ia memiliki beberapa penyeleksi custom sendiri. Semua pemilih di jQuery mulai dengan tanda dolar dan tanda kurung seperti pada gambar di samping. Yang kedua, jQuery slide down, buka kurung, tutup kurung, metode. jQuery slide down, metode yang digunakan untuk meluncur ke bawah elemen dengan sintaksis dolar buka kurung selektor tutup kurung titik slide down buka kurung speed, callback tutup kurung titik koma. Opsional kecepatan parameter menentukan durasi efek. Hal ini dapat mengambil nilai-nilai berisi slow, fast, atau milidetik. Opsional callback parameter adalah fungsi yang akan dieksekusi setelah selesai geser. Contoh berikut menunjukkan slide down metode, seperti pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, jQuery hide buka kurung tutup kurung dan show buka kurung tutup kurung. Dengan jQuery, Anda dapat menyembunyikan dan menampilkan elemen HTML dengan hide dan show metode, seperti pada gambar di bawah ini. Fitur jQuery agar dapat menjalankan dengan maksimal, yaitu yang pertama, memiliki fitur Ajax. Dengan adanya jQuery juga memudahkan dalam penggunaan Ajax. Seperti yang sudah diketahui, Ajax memiliki sistem kerja yang asinkron dan umumnya dimulai dari kode yang tersisa. Kode yang ditulis dengan Ajax dapat berkomunikasi dengan server dan memperbarui kontennya tanpa harus melakukan load pada halaman tersebut. Yang kedua, memiliki fitur manipulasi DOM. DOM adalah kepanjangan dari Document Object Model. Dengan fitur ini, kamu bisa memasukkan atau menambahkan dan menghapus elemen DOM yang ada di halaman HTML serta merangkum baris dengan mudah. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah jQuery ini merupakan sebuah library yang sangat populer digunakan, di mana akan bisa mempermudah Anda dalam menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Dalam pengembangan aplikasi web, Anda juga bisa menggunakan library ini
Untuk mempermudah Anda, sintaks yang digunakan pun akan terlihat lebih sederhana jika dibandingkan dengan penggunaan JavaScript. Sehingga hal ini akan membuat program akan terlihat lebih sederhana, namun tetap memiliki fitur yang lengkap. Next. JSON. JSON atau JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca, dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat generate oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari bahasa pemrograman JavaScript. Standar ECMA 262 edisi ke-3 Desember 1999. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun, karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer keluarga C, termasuk C, C++, C Crash, Java, JavaScript, Perl, Python, dan lain-lain. Oleh karena itu, sifat tersebut menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran data. JSON dirancang untuk memudahkan pertukaran data pada situs dan merupakan perluasan dari fungsi perluasan JavaScript. JSON merupakan format yang menyimpan informasi terstruktur dan biasanya digunakan untuk mentransfer data antara server dengan klien. File tersebut biasanya lebih simpel sekaligus XML. Dari XML atau Extensive Markup Language yang memiliki fungsi sama seperti JSON. Developer menggunakan JSON bersama dengan Ajax dan XML. Kedua format ini dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai asynchronous loading dari data yang dapat tersimpan, yang berarti website tersebut dapat mengupdate informasi tanpa harus merefresh halaman. Proses ini lebih mudah dilakukan dengan menggunakan JSON daripada XML atau RSS. Terlebih sekarang ini dengan banyaknya website yang menggunakan Ajax, file JSON juga lebih populer. JSON juga memungkinkan user untuk merequest data dari domain berbeda dengan metode bernama JSONP dengan format text script. Jika Anda tidak dapat mentransfer data cross domain karena adanya peraturan same origin. Sintaks JSON. Untuk membuat file .json dengan benar, Anda juga harus mengikuti sintaks yang benar. Ada dua elemen inti dari objek JSON, yaitu key dan value. Key harus dalam bentuk string. Key berisi berurutan karakter yang diupdate oleh tanda kutip. Dan value adalah tipe data JSON yang berbentuk valid. Value ini dapat berbentuk array, objek, string, boolean, angka, atau null. Objek JSON diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal tersebut dapat berisi dua atau lebih key atau value dengan data, koma yang memisahkan keduanya. Sedangkan tiap key diikuti oleh simbol titik 2 untuk membedakan dengan value. Jenis-jenis pada value. Array. Array adalah kumpulan value yang berurutan. Array diawali dan diakhiri oleh kurung siku dan tiap value di dalamnya dipisahkan oleh tanda koma. Value array dapat berisikan objek JSON yang berarti bahwa array menggunakan konsep pasangan key atau value yang sama. Contohnya seperti berikutnya ya contohnya. Informasi antara kurung siku adalah array, yang mana pada contoh kami memiliki 3 objek di dalamnya. Sebuah objek memuat key dan value, ada titik 2 di akhir tiap key dan juga tanda koma setelah tiap value yang mana akan membedakan tiap objeknya. Kedua pun berada di dalam tanda kutip. Objek di sini sebagai value harus mengikuti rule yang sama seperti sebuah objek seperti ini contohnya. Lanjut. String adalah urutan karakter Unicode 0 atau lebih. String diupdate oleh dua tanda kutip ganda. Berikut ini adalah contoh bahwa Tom merupakan string karena merupakan serangkaian karakter
di dalam kutipan ganda. Angka nomor dalam JSON harus berupa bilangan bulat atau bilangan titik mengambang seperti ini. Contohnya 30. Dan boolean. Anda dapat menggunakan true atau false sebagai value. Seperti ini contohnya menggunakan false. Null. Menunjukkan bahwa tidak ada informasi apapun. Type null. Menyimpan data JSON. Anda memiliki dua cara menyimpan data JSON, yaitu dengan objek dan array. Yang pertama akan terlihat seperti ini. First name Tom, last name Jackson, dan gender male. Kurung kurawal menandakan bahwa teks tersebut merupakan objek JSON. Di dalam objek ada 3 pasang Q atau value yang dipisahkan oleh tanda koma. Tiap pasang terdapat key seperti first name, last name, dan gender. Diikuti oleh titik 2 untuk membedakannya dengan value Tom, Jackson, male. Value pada contoh di atas adalah string. Itulah mengapa value-nya berada di dalam tanda petik seperti key. Menggunakan array. Salah satu cara lain untuk menyimpan data JSON adalah dengan menggunakan array. Berikut ini adalah contohnya. Yang membedakannya dari metode sebelumnya adalah sepasang key atau value di urutan keempat. Hobi adalah key dengan beberapa value yang mengikuti seperti football, reading, swimming di dalam kurung siku yang menandakan bahwa value tersebut merupakan array. Ini akan sangat berguna apabila didampingkan dengan JSON P untuk mengatasi isu cross domain. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan callbacks yang mana akan merequest item tertentu di array tanpa harus mengalami error same origin. Untungnya array juga mendukung for loop yang memungkinkan Anda untuk menjalankan komen rekursif untuk mencari beberapa data sehingga prosesnya jadi lebih cepat. Fungsi JSON tersendiri adalah kurang lebih sama dengan XML. Sebelum JSON diciptakan, format bahasa markup ini sering dengan JavaScript dalam Ajax dan XML untuk penyimpanan dan perpindahan data. Berkat gabungan keduanya, developer dapat membuat halaman website di mana informasinya dapat diperbarui tanpa harus membuat ulang halaman tersebut. Ini sudah menjadi hal yang umum, terutama dengan menjamurnya tren aplikasi web. Kelebihan dan kekurangan JSON. Keberadaan JSON tidak serta-merta menggusur penggunaan XML. Sebagai alat pertukaran data pada jaringan internet, khususnya pada pemrograman website. Namun, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, programmer bebas memilih menggunakan yang mana. Kelebihan JSON yang pertama adalah kecepatan parsing, yaitu pengenalan bagian terkecil dari suatu dokumen XML atau JSON. Kecepatan parsing pada JSON lebih cepat daripada XML. Yang kedua, menyimpan data dalam bentuk array sehingga transfer data menjadi lebih mudah. Yang ketiga, sintaknya lebih kecil dan ringan, jadi lebih responsif terhadap request. Yang keempat, unggul dalam penanganan API baik untuk aplikasi berbasis web ataupun desktop. Yang kelima, mendukung untuk bahasa pemrograman lain seperti PostgreSQL, SQL, dan JavaScript. Kekurangan JSON adalah satu, format penulisannya agak sulit dipahami, berbeda dengan XML yang sintaknya mirip HTML sehingga lebih mudah dipelajari. Kedua, bahasa notasi JavaScript ini lebih rentan terhadap serangan hacking, terutama pada website yang belum terpercaya. Yang ketiga, tidak ada penanganan error pada request.